Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Saya Taufik Masudi Antara dari SDT Al Hidayah. Saya Yesi Diana Aprilia Devianti dari SDN Ciantra 01. Saya Ria Wijiati dari SDN Sirna Jaya 03. Kami mempraktikkan tentang praktik coaching pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama ini saya sendiri Taufik Masudi Antara sebagai supervisor dan Bu Ria sebagai coach, Bu Yesi sebagai coaching. Untuk selanjutnya kita saksikan video berikut ini. Baik, bagaimana kabarnya Bu Ria siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak Topik. Kebetulan kali ini dalam sesi yang pertama saya sebagai supervisor ingin membantu Bu Ria sebagai coachnya. Kira-kira apa nih yang mau Ibu gali, kompetensi apa di coachingnya? Mengenai kompetensi yang akan saya gali yaitu mengenai tujuan daripada coach ini. Iya. Kemudian selanjutnya saya ingin juga mengetahui dari Ibu kira-kira yang perlu saya amati dari seorang Bu Ria sebagai coach nanti. Apa nih yang perlu saya amati lebih dalam supaya saya bisa memberikan masukan nantinya ketika ada hal-hal yang perlu dikuatkan. Mengenai itu mungkin seperti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kehadiran aktif, kemudian mengenai olah rasa seperti itu Pak. Oh baik, nanti saya akan usahakan saya lebih fokus nanti untuk coachingnya dan mudah-mudahan nanti sesi coaching dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sama-sama mencapai tujuannya. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan untuk sesi yang kedua yaitu sesi coaching bersama coach dan coachee. Semoga berjalan dengan baik. Ya Ibu, begini saya ingin bersama-sama menemukan solusi bagaimana untuk meningkatkan kehadiran siswa saya yang sering tidak masuk sekolah Ibu, begitu. Oh iya. Jadi pada intinya perbincangan kita ini mengenai bagaimana mencari strategi agar anak didik Ibu ini rajin sekolah seperti itu. Iya Ibu, betul. Oh iya, baik. Kemudian tujuan Ibu secara signifikannya seperti apa? Tujuan spesifiknya sih ingin meningkatkan kehadiran siswa saya di sekolah Bu, seperti itu. Oh iya. Oh iya Ibu, kalau seperti itu menurut Ibu Yosi tantangan terbesarnya itu seperti apa? Iya Bu, jadi begini, kalau murid saya itu sering tidak masuk sekolah kan otomatis dia sering ketinggalan pelajaran sehingga jadi lebih enggan untuk datang ke sekolah kan Bu, seperti itu Bu. Iya, nah yang Ibu Yesi amati ini situasi seperti apa yang terjadi di dalam kelas? Iya gitu Bu, jadi kan kalau dia sering tidak datang kan otomatis dia ketinggalan pelajaran, sehingga dia ya lebih sulit memahami pelajaran gitu. Pada saat di kelas jadi mempengaruhi dinamika kelas, membutuhkan perhatian lebih baik dari saya maupun dari teman-temannya, seperti itu Bu. Wah bagus sekali Ibu ya, karena Ibu sudah mengobservasi sebelumnya. Iya Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di kelas Ibu ini? Iya Bu, jadi kan sebelumnya itu saya juga sudah berusaha ya Bu untuk mengatasi hal ini seperti gitu menghubungi orang tua siswa, cuman sepertinya tuh belum efektif Bu karena kelihatannya juga orang tua kurang responsif Bu dengan kondisi seperti ini gitu Bu. Oh seperti itu iya. Bu ya. Ya lalu Bu Yesi, potensi apa yang bisa ditingkatkan untuk intinya meningkatkan kehadiran siswa tersebut? Ya sepertinya tuh sebenarnya anak saya itu mereka tuh rasa ingin tahunya tinggi Bu gitu, asalkan mereka itu merasa nyaman di kelas gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya harus saya usahakan Bu gitu. Iya bagus sekali Bu Yesi. Nah kemudian nih Bu Yesi, bagaimana cara Bu Yesi ini merancang strategi memanfaatkan potensi murid-murid di kelas Ibu?
Iya Bu, jadi rencananya saya tuh akan mengadakan program mentoring Bu. Jadi seperti tutor sebaya, jadi anak-anak murid saya yang lebih paham itu akan mengayomi teman-temannya yang masih belum memahami materi gitu Bu. Nanti jadi mereka bisa istilahnya mengajari temannya yang masih kesulitan memahami pelajaran atau yang sering tidak masuk kelas karena menyebabkan dia ketinggalan pelajaran. Seperti itu Bu, tadi rencana seperti itu saya. Oh iya Ibu, bagus sekali. Nah, dengan Ibu melihat murid-murid Ibu di kelas, tentunya Ibu sudah paham anak AB dan seperti itu kualitasnya. Kemudian menurut Ibu, siapa akan yang menjadi tutor sebaya sebagai tutor pada teman-temannya yang kurang atau ketinggalan tersebut? Mungkin saya sebelumnya akan mengamati dulu Bu anak-anak murid saya di kelas, siapa sih yang kira-kira pas gitu ya Bu untuk menjadi tutor sebaya teman-temannya yang lebih memahami materi gitu ya Bu ya, nanti bisa membantu murid lainnya atau temannya untuk memahami materi tersebut Bu. Nanti jadi ya saya lewat proses pengamatan saja dulu Bu, seperti itu rencananya. Kemudian bagaimana cara Ibu memantau program ini berhasil atau tidaknya? Iya Bu, nanti jadi rencananya saya ingin membuat catatan ya Bu ya, catatan harian gitu tentang kehadiran siswa, juga tentang partisipasi murid saya di kelas itu bagaimana. Kemudian saya juga akan melakukan evaluasi mungkin ya Bu per minggu gitu. Nanti saya lihat bagaimana kemajuannya dari situ, seperti itu Bu, dari catatan-catatan tadi. Oh iya Ibu, seperti itu ya. Iya, rencananya seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali Ibu ya. Kemudian kapan kira-kira Ibu Yasini akan menerapkan strategi ini? Rencananya sih saya ingin menerapkan ini minggu depan Bu, pada saat saya telah menemukan gitu siapa kira-kira murid saya yang cocok untuk menjadi tutor sebaya temannya gitu ya Bu ya, seperti itu. Iya. Oke, bagus sekali Ibu. Kemudian hal-hal apa untuk mempersiapkan ini semua? Rencananya saya ingin membuat panduan Bu bagi murid-murid saya yang sudah saya pilih nanti sebagai mentor temannya atau tutor teman-temannya. Seperti itu, nanti juga saya akan menjelaskan program ini kepada orang tua ya Bu. Jadi mereka tahu gitu, selain anak-anaknya juga mengikuti pelajaran, tapi dia juga bermanfaat bagi teman-temannya yang lain dengan menjadi tutor sebaya atau mentor bagi teman yang lain, seperti itu Bu. Iya Ibu, ada hal lain nggak yang Ibu persiapkan nih oleh Bu Yasi gitu selain hal-hal yang tadi itu? Mungkin saya harus lebih memastikan ya Bu, antara temannya yang menjadi tutor sebaya dan yang akan ditutor itu ada waktu yang cukup ya untuk bermain dan belajar bersama. Jadi mereka ya bisa saling membantu seperti itu Bu, dengan waktu yang pas, waktu yang cukup, itu seperti itu Bu. Oh iya benar Ibu. Iya, bagus sekali Ibu. Lalu bagaimana cara Ibu mengevaluasi keberhasilan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Iya Bu, mungkin nanti saya akan melihat kan Bu, tadi kan kita kendalanya kan sering tidak masuk kelas kan, tidak masuk sekolah. Jadi mungkin saya akan melihat adakah perubahan dia dengan kehadiran dia di kelas atau di sekolah, kemudian bagaimana partisipasinya nanti di kelas. Kemudian saya juga akan mengadakan evaluasi Bu mingguan, seperti itu, melihat bagaimana nanti cek kehadirannya. Seperti itu Bu rencananya. Iya, luar biasa sekali Bu Yasi. Semangat terus dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas ataupun di luaran gitu ya. Dan jangan sungkan untuk meminta dukungan atau bantuan saya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas supportnya ya Ibu. Mohon doanya semoga program yang saya canangkan tadi bisa berjalan dengan baik. Amin. Iya, terima kasih Bu. Iya. Gimana Bu Ria, sesi tadi saya perhatikan, saya amati antara coach dan coachee, itu saya perhatikan sudah berjalan dengan baik dan sudah menggunakan alur Tirta, dan juga tadi sudah mengembangkan kompetensi coaching ya. Yang pertama present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang saya amati tadi sudah ada present, Ibu sangat mendengarkan dan mendengarkan secara aktif. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu lontarkan sehingga dari coachingnya sangat mengembangkan potensi yang dia miliki. Kemudian dari kesimpulan yang tadi disampaikan,
apa yang kira-kira Ibu dapat simpulkan dari kegiatan coaching tadi? Yang dapat saya simpulkan yaitu Pak, coach saya bisa menyelesaikan tantangan dari masalah yang dihadapi. Coach saya dapat menjalankan rencananya sesuai dengan tujuan yang dia tuju. Untuk selanjutnya, kira-kira kesimpulan yang tadi Ibu sampaikan, alasan Ibu menyimpulkan seperti itu, kira-kira apa alasannya? Alasannya karena coach saya ini bisa menemukan solusi atau jawaban dari masalah yang dia hadapi di dalam kelas tersebut, Pak. Ya, baik. Kemudian izinkan saya sebagai supervisor untuk memberikan apa yang sudah saya amati. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa lebih membuat Bu Ria berkembang dan bisa memberikan yang lebih baik dari yang Ibu tadi sampaikan. Tadi yang saya amati sudah berjalan dengan baik, Bu, ya. Sudah menggunakan alur tirta, dan juga Ibu tadi bertanya tentang apa namanya itu tujuan dulu, kemudian Ibu tadi juga menyampaikan mengarahkan agar coachingnya itu timbul potensinya untuk mencari solusi-solusi dari dirinya sendiri. Kemudian yang perlu mungkin Ibu tekankan lagi, mencari titik kunci, Bu, ya, bukan titik kunci, mencari kata-kata kunci di setiap dari jawaban dari Bu Yesi, kemudian Ibu mengaitkan dengan pertanyaan yang baru sehingga pertanyaannya lebih berbobot. Tapi tadi sudah saya amati sudah berbobot, dan saya rasa tadi sesi coaching tadi saya beri skor 4 yang mudah-mudahan kedepannya lebih Ibu bisa pertahankan dan Ibu saya tingkatkan lagi. Dan saya rasa cukup untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan Ibu bisa mengembangkan lagi, Bu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.